Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah Psikopatologi dan Rehabilitasi Islami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai intervensi berbasis rehabilitasi untuk penderita psikopatologi. Anggota kelompok kami terdiri dari Siti Mutmainah NIM 13, Salsabila Safia Al-Arafah NIM 14, Nur Hidayati Nufus NIM 21, dan Karisa Farasifi NIM 22. Pembahasan yang akan dibahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama ada pengertian intervensi, yang kedua ada jenis-jenis intervensi, yang ketiga pengertian rehabilitasi, yang keempat ada fungsi dan tujuan rehabilitasi, dan yang terakhir ada jenis-jenis rehabilitasi untuk penderita psikopatologi. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian intervensi. Intervensi berasal dari bahasa Latin, yaitu coming between, yang memiliki arti yang datang di antara. Nah, intervensi sendiri merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan perubahan kepada penderita gangguan mental yang bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala, mengembalikan fungsi fisiologis dan psikologis seperti sebelumnya, serta meningkatkan kesadaran diri pada penderita gangguan mental atau psikopatologi. Jadi, intervensi itu juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan pada kehidupan individu dengan cara-cara tertentu nih, seperti merubah perilaku, pemikiran, emosional, serta permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu apa sih pengertian intervensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intervensi adalah suatu upaya dalam meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan mental, serta melakukan perubahan terhadap penyebaran gangguan mental atau penyakit. Perubahan-perubahan tersebut tentunya ditujukan pada klien ya, yang dapat memberikan nilai positif ataupun negatif sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi klien tanpa memberikan kerugian atau memperburuk keadaan klien. Nah, pemberian intervensi psikologi dapat diberikan kepada klien baik secara individual, kelompok, organisasi, ataupun pada suatu sistem tertentu dengan menggunakan beberapa jenis intervensi seperti psikoterapi, rehabilitasi, dan lain sebagainya. Nah, intervensi sendiri bertujuan untuk melakukan perubahan atau memperbaiki kehidupan individu yang mendapatkan dampak negatif dari adanya gejala gangguan mental yang dialami seperti hilangnya rasa kebahagiaan, resiliensi, interaksi dengan lingkungan sekitar, rasa rendah hati, kurang mampu dalam melakukan kerjasama, kurangnya rasa tanggung jawab, serta daya tahan tubuh yang cenderung menurun sehingga dapat menjadi lebih baik seperti sebelumnya. Selain hal tersebut, intervensi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh individu seperti kecemasan, stres, depresi, halusinasi, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian di atas nih teman-teman, dapat diketahui bahwa intervensi itu merupakan suatu upaya yang telah direncanakan secara sistematis dengan tujuan melakukan perubahan pada kehidupan individu dari aspek psikologis, fisiologis, perilaku, pemikiran, serta perasaan yang disebabkan karena adanya gejala atau gangguan mental yang menyebabkan individu memiliki perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berada dalam sekelompok masyarakat. Kita masuk pembahasan selanjutnya ya, yaitu ada jenis-jenis intervensi. Adapun jenis-jenis intervensi yang dapat digunakan sebagai suatu upaya dalam mengatasi gangguan mental pada diri individu, yaitu yang pertama ada psikoedukasi. Nah, jenis intervensi ini dapat diberikan untuk pasien maupun perawat pasien yang dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran atau pemahaman mengenai gejala-gejala dari adanya gangguan mental, cara mengatasi gangguan mental, mempengaruhi perilaku pasien menjadi lebih baik dari sebelumnya, serta meningkatkan kepatuhan klien terhadap pengobatan yang sedang dijalani. Nah, selain hal tersebut, psikoedukasi juga dapat diberikan dengan salah satu bentuk intervensi tahap awal pada layanan primer yang bagi penderita gangguan mental yang secara mudah dapat diimplementasikan untuk pasien yang mengalami tekanan psikologis ataupun depresi sehingga mampu mengurangi gejala yang dirasakan. Yang kedua ada rehabilitasi. Nah, jenis intervensi ini sangat diperlukan bagi penderita gangguan mental sebagai bentuk upaya untuk memberikan pemulihan terhadap fungsi fisiologis, psikologis, ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasien yang mengalami kecanduan seperti narkotika agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Rehabilitasi juga dapat menjadi salah satu bentuk pemulihan sosial akibat pengaruh negatif yang ditimbulkan dari permasalahan yang dialami. Yang ketiga, konseling. Jenis intervensi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu permasalahan klien dengan menggunakan metode wawancara antara seorang ahli dengan klien, baik yang bersifat individu ataupun kelompok. Nah, konseling merupakan suatu hubungan yang terjadi antara ahli atau konselor dan klien berdasarkan kemampuan yang dimiliki dengan tujuan membantu permasalahan yang dimiliki oleh klien agar mampu mengatasi serta menemukan pokok dari permasalahan yang dihadapi yang pada akhirnya akan mendapatkan pemecahan dari suatu masalah yang dihadapi klien. Yang keempat ada CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Jenis terapi ini dapat membantu penderita gangguan mental untuk mengubah perilaku mereka yang disebabkan karena cara pola berpikir yang salah serta adanya asumsi negatif yang ada pada pikiran mereka. Nah, fokus dari jenis intervensi ini yaitu dengan menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada pasien untuk mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang pernah dialami, mengelola perilaku atau aktivitas yang biasa dijalani, serta mendorong pasien secara aktif untuk mengatur waktu yang mereka miliki secara efisien. Jenis intervensi yang terakhir ada IPT, yaitu Interpersonal Psychotherapy. Jenis terapi ini lebih berfokus ke dalam gangguan interpersonal depresi yang bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala depresi serta dapat meningkatkan komunikasi interpersonal pada diri individu sehingga memudahkan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada pengertian rehabilitasi. Secara umum, istilah rehabilitasi ini memiliki arti peningkatan kemampuan individu agar kembali atau mendekati ke keadaan semula, baik secara mental maupun secara fisik. Kemudian pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rehabilitasi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, pemulihan diri pada keadaan atau kehormatan seperti semula, dan yang kedua, pemulihan anggota tubuh individu yang cacat, seperti korban bencana alam atau pasien di rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, konsep rehabilitasi ini merupakan program untuk menolong dalam memperbaiki atau memulihkan seseorang yang menderita penyakit kronis, baik secara fisik maupun secara psikologis, untuk membantu kembalinya pada keadaan semula. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan upaya perbaikan atau pemulihan guna mencapai kembalinya jiwa maupun raga seperti semula agar kembali membaik dan kembali bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungan masyarakatnya. Rehabilitasi dalam ranah psikopatologi merupakan upaya pemulihan pada pasien yang menderita gangguan jiwa. Nah, upaya rehabilitasi pada pasien gangguan jiwa atau gangguan mental ini di Indonesia mulai dirintis di tahun 1969. Dalam hal ini, rehabilitasi menjadi bentuk perlakuan dan juga bentuk usaha dalam memaksimalkan fungsi dan penyesuaian diri yang baik, juga untuk menyiapkan pasien secara fisik, mental maupun vokasional agar kehidupan dapat tertuju pada beberapa hal. Yang pertama, meraih pemulihan mental dan fisik sebesar-besarnya, kemudian penempatan vokasional, dan juga penyesuaian diri. Lalu, di samping itu, beberapa orang berpendapat bahwa rehabilitasi menjadi kegiatan yang sering diorientasikan dengan pekerjaan pada masalah-masalah sosial saja. Namun, pada perkembangan psikiatri modern bukanlah demikian. Dengan perkembangan psikiatri modern tersebut, telah ditemukan berbagai macam jenis obat yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan gejala psikiatrik dengan cepat. Maka dari itu, model pelayanan rehabilitasinya pun juga perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan tujuan rehabilitasi. Secara medis, ada beberapa fungsi dari rehabilitasi yaitu fungsi kuratif, fungsi rehabilitatif, fungsi promotif, dan fungsi preventif. Berikut penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi kuratif. Fungsi ini memberikan adanya layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu-individu yang membutuhkan
pelayanan khusus, yaitu di dalam bidang koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psikososial, serta pendidikan. Yang kedua, fungsi rehabilitatif. Fungsi ini memberikan adanya layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberi kemampuan kepada seorang individu yang mengalami gangguan koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psikososial, serta pendidikan. Kemudian yang ketiga, fungsi promotif. Fungsi promotif ini memberikan adanya layanan yang berfungsi sebagai upaya-upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki dengan harapan individu yang membutuhkan layanan khusus ini mengalami peningkatan menuju kondisi yang normal secara optimal. Kemudian yang terakhir, fungsi terakhir yaitu fungsi preventif, yang dimana fungsi ini memberikan adanya layanan pencegahan dari kondisi kecacatan agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Maka dengan adanya fungsi pencegahan terhadap gangguan melalui layanan rehabilitasi ini, diharapkan individu yang membutuhkan layanan khusus tersebut dapat terhindar dari kecacatan yang dapat terbilang parah. Baik, yang selanjutnya tujuan rehabilitasi. Tujuan rehabilitasi yang utama ialah membantu seseorang guna memperoleh suatu hal mandiri secara maksimal, baik itu secara jasmani, psikis, sosial, vokasional, serta ekonomi yang sesuai dengan keahliannya. Yang berarti hal ini membantu seorang individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh suatu kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya. Adapun tujuan rehabilitasi lainnya yang perlu diketahui yaitu yang pertama yaitu memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya. Yang kedua, memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Yang ketiga, selain penyembuhan secara fisik, tujuan dari rehabilitasi juga sebagai penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis, dan sosial dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya. Berikutnya yaitu jenis-jenis rehabilitasi untuk penderita psikopatologi. Individu penderita psikopatologi membutuhkan intervensi yang tepat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu intervensi yang dapat dilakukan untuk menangani penderita psikopatologi ialah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memperbaiki dan menata pola pikir individu penderita psikopatologi. Kondisi gangguan yang dapat dibantu dengan rehabilitasi yaitu berupa stres berat, depresi, pola pikir dan kondisi emosi yang labil atau mudah berubah tanpa stimulus yang jelas. Muncul waham atau halusinasi yang dapat diakibatkan oleh penggunaan obat terlarang dan bisa juga karena permasalahan hidup yang terlalu berat. Beberapa jenis rehabilitasi yang dapat membantu penderita psikopatologi diantaranya yaitu yang pertama, rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis merupakan serangkaian proses kegiatan pengobatan terpadu dalam rangka membantu klien pulih dari gangguan yang dideritanya. Sasaran rehabilitasi medis yaitu individu dengan masalah koordinasi gerak, komunikasi, indera motorik hingga masalah sosial seperti kesulitan dalam penyesuaian diri. Rehabilitasi medis mencakup beberapa jenis terapi seperti fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, dan ortotik prostetik atau pembuatan serta pemasangan alat bantu oleh tenaga ahli profesional kepada pasien yang kehilangan anggota gerak tubuh. Para ahli yang memiliki izin medis dalam bidang ini yaitu siswa tingkat lanjut yang ditunjuk oleh Kementerian Keterampilan. Salah satu gangguan yang dapat ditangani melalui rehabilitasi medis yaitu penyalahgunaan narkotika. Yang kedua yaitu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan serangkaian proses pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial agar penderita psikopatologi tidak kehilangan fungsi sosialnya sebagai manusia. Melalui rehabilitasi sosial, diharapkan penderita psikopatologi dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar, rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, menjaga keterampilan sosial yang dimiliki individu penderita psikopatologi agar kemampuannya tidak menurun atau memburuk seiring dengan gangguan yang dideritanya.
Yang ketiga yaitu rehabilitasi pendidikan. Rehabilitasi pendidikan merupakan suatu layanan yang ditujukan bagi individu dengan kebutuhan khusus di bidang pendidikan pra-akademik seperti baca, tulis, dan hitung. Pelaksanaan rehabilitasi pendidikan disediakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Fasilitas khusus ini umumnya beroperasi di bawah pemerintah dengan arahan dan pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Namun, beberapa swasta yang memiliki izin khusus juga dapat menyediakan layanan pendidikan khusus ini. Rehabilitasi pendidikan dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan sekolah khusus seperti sekolah luar biasa atau SLB untuk penderita gangguan dalam proses belajar seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkula. Yang keempat yaitu rehabilitasi vokasional. Rehabilitasi vokasional merupakan serangkaian kegiatan yang diadakan dengan tujuan agar penderita psikopatologi dapat mengembangkan kemampuan dan bakatnya, kemudian meningkatkan daya saing untuk memasuki dunia kerja yang layak dan sesuai. Rehabilitasi vokasional mencakup bimbingan vokasional, latihan kerja, dan penempatan selektif. Rehabilitasi vokasional mendorong para penderita psikopatologi untuk dapat bermasyarakat dan berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, yaitu dengan cara memperoleh pekerjaan. Yang kelima yaitu rehabilitasi berbasis masyarakat. Rehabilitasi berbasis masyarakat atau RBM merupakan layanan rehabilitasi di mana masyarakat menjadi sumber daya utamanya. Secara umum, rehabilitasi berbasis masyarakat merupakan serangkaian upaya memulihkan fungsi baik fisik, psikis, maupun sosial bagi individu penderita psikopatologi. Rehabilitasi ini menitikberatkan pada peran lingkungan terdekat individu penderita psikopatologi seperti lingkungan keluarga dan kelompok masyarakat di mana individu ini tinggal. Tujuan pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat yaitu guna menyegerakan kesediaan layanan rehabilitasi dengan cara yang setara bagi tiap-tiap individu yang membutuhkan. Alasan penyediaan layanan rehabilitasi berbasis masyarakat ini yaitu karena umumnya layanan yang disediakan oleh spesialis memerlukan biaya yang tinggi dan posisi layanan yang representatif. Sementara itu, individu yang membutuhkan layanan harus segera diintervensi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu rehabilitasi non-medis. Rehabilitasi non-medis merupakan serangkaian upaya berupa tindakan fisik, latihan vokasional, dan penyesuaian psikososial guna memaksimalkan fungsi serta penyesuaian diri individu penderita psikopatologi. Rehabilitasi non-medis pada dasarnya merupakan pendamping rehabilitasi medis. Rehabilitasi non-medis sebagai sarana membantu proses penyembuhan suatu penyakit, baik fisik, psikis, maupun sosial, tanpa sarana medis. Tujuan utama pelaksanaan rehabilitasi non-medis yaitu individu penderita psikopatologi dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan kemampuan maupun ketidakmampuan mereka. Sekian presentasi dari kami, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.